semuanya, di sini saya akan membahas tentang menganalisis kesalahan berbahasa pada tataran morfologi dalam media sosial. Nah, di sini saya akan membahas tentang afiksasi. Afiksasi dibagi menjadi beberapa, yaitu prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Dan di sini saya akan membahas kata yang ada di Instagram, kata di atas, jangan membuang waktu untuk kejadian yang sama. Nah, di sana terdapat kata membuang terbentuk dari awalan me dan kata dasar buang. Afiksasi ini benar dan sesuai. Membuang artinya melakukan tindakan membuang sesuatu. Kalimat jangan membuang waktu untuk kejadian yang sama tidak mengandung kesalahan afiksasi, namun kurang efektif dalam penyampaian pesan karena struktur kalimat yang kurang jelas dan penggunaan frasa yang dapat menimbulkan ambiguitas. Perbaikan kalimat menjadi jangan sia-siakan waktu untuk hal yang berulang, meningkatkan kejelasan yang efektivitas komunikasi. Penggunaan kata sia-sia dan berulang yang terbentuk melalui proses afiksasi yang tepat memberikan makna yang lebih kuat dan langsung dalam komunikasi, terutama dalam konteks formal atau tulisan. Penting untuk memperhatikan tidak hanya aspek morfologi seperti afiksasi, tetapi juga afektivitas kalimat secara keseluruhan. Kalimat yang efektif harus jelas, ringkas, dan tepat sasaran, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh pembaca atau pendengar. Oleh karena itu, revisi kalimat dengan mempertimbangkan kedua aspek tersebut sangat penting untuk meningkatkan kualitas komunikasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas data fiksasi yang kedua. Ada katanya seperti ini, kalimatnya seperti ini. Apa sih bang ngeliatin aja kalau demen bilang? Nah, kalimat apa sih bang ngeliatin aja kalau demen bilang mengandung beberapa kesalahan afiksasi yang berkaitan dengan penggunaan imbuhan. Tidak baku. Kata ngeliatin merupakan konfiks, gabungan awalan dan akhiran, yaitu nge plus lihat plus in. Ngeliatin adalah bentuk tidak baku dari kata melihat-lihat atau memperhatikan. Nah, afiksasi merupakan elemen penting dalam pembentukan kata dalam bahasa Indonesia karena mempengaruhi makna dan fungsi kata dalam kalimat. Kalimat apa sih bang ngeliatin aja kalau demen bilang mengandung beberapa bentuk yang tidak sesuai dengan kaidah afiksasi seperti ngeliatin dan demen yang berasal dari bahasa lisan atau tidak baku. Meskipun dapat dimengerti secara umum dalam konteks percakapan santai, penggunaan bentuk-bentuk ini tidak tepat jika dilihat dari sudut pandang tata bahasa formal. Sebaliknya, kalimat mengapa hanya melihat saja tidak jika menyukai. Sebaliknya, katakan menggunakan bentuk afiksasi yang tepat seperti melihat, menyukai, dan katakan, yang semuanya dibentuk melalui proses afiksasi yang benar. Dalam konteks formal dan pembelajaran bahasa, penting untuk menggunakan bentuk baku agar pesan tersampaikan secara efektif dan sesuai dengan norma kebahasan. Memahami afiksasi membantu penutur dalam membedakan antara ragam bahasa baku dan tidak baku. Nah, selanjutnya ini data yang terakhir, yaitu saya mendapatkannya dari Instagram. Kata-katanya seperti ini. Itu muka apa gorengan? Terbentuk dari proses afiksasi, goreng kata dasar an sufiks akhiran. Gorengan ini adalah bentuk kata baku dan benar dalam bahasa Indonesia. Artinya sesuatu yang digoreng. Kalimat itu muka apa digoreng merupakan contoh kalimat yang secara etika dan konteks komunikasi, meskipun tidak salah dari sisi afiksasi atau struktur kata, kata gorengan memang terbentuk dari proses afiksasi yang benar. Namun, penggunaannya dalam kalimat tersebut memiliki makna sarkasi atau menghina.
Dalam berbahasa, tidak hanya struktur gramatikal yang penting, tetapi juga aspek pragmatik dan kesantunan. Kalimat pengganti seperti wajahmu tampak berminyak, sebaiknya kamu mencuci muka terlebih dahulu, menunjukkan penggunaan bahasa yang lebih baik, sopan, dan sesuai dengan norma komunikasi. Kalimat ini juga menggunakan afiksasi yang benar secara morfologis, seperti pada kata berminyak dan mencuci. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa kesalahan dalam berbahasa bukan hanya soal pembentukan kata afiksasi, tetapi juga bagaimana kata itu digunakan dalam konteks sosial dan budaya yang tepat. Terima kasih.